Halo Lur, sedulur. Kita ketemu lagi nih, saya coba review helm Bandot ya, MF produk. Aku lali aku. Enaknya pakai topi nih, guys. Oke, lebih ganteng, lebih nyaman, lebih enak kalau pakai topi gundul ora keton. Saya juga nyiapin kopi buat saya sendiri kalau nanti haus. Sekarang belum, saya singkirin dulu ya. Kebetulan saya hari ini bisa menyelesaikan satu helm pesanannya Mas Iing. Udah saya bungkus, sudah siap kirim. Kemudian baru keinget ada baiknya kita review helmnya ya. Sempat kemarin harusnya review, saya nggak kulas helm Bandotnya. Kali ini kita coba buka isinya helm yang harusnya sudah dikirim ke Mas Iing. Oke. Yang atas ini punyaku, guys. Nanti kita kulik yang punya aku ya. Ini udah dibungkus semua, guys. Loh, wis dibungkus, wis dilak. Saya lagi minta alamat sama nama alamat lengkapnya Mas Iing, tapi burung dikirim. Terus jadi buka dulu aja lagi. Kamu jangan ikut masuk. Bocor, guys. Ada satu yang mau ikut, siap. Duduk sini dah, kamu duduk ya, pintar dah, duduk ya, wis, duduk. Dah duduk situ aja, dah tidur. Wis. Oke ya. Sorry keganggu sebentar. Ini mandan sulit, guys. Wadahnya dusnya gede sih. Tak buka di bawah aja ya. Waktu tempo hari saya coba podcast ini, suara burung, suara kereta masuk semua ya. Nggak tahu sebabnya apa, karena saya pasang 2 mic waktu itu ya, dan ini menghadap ke luar mungkin salah satunya, jadi masuk semua suara dari luar. Semoga kali ini enggak deh, semoga. Arab nyetel orang bisa susah, nggak ada operatornya, jadi saya sendiri cuman sebelum mulai rekaman itu tak jajal kayaknya oke semuanya, terus dimulai ternyata bocor kabeh. Sorry ya, guys. Di dalam packingnya ini saya dikasih packingnya dari yang saya mintain tolong untuk ngisi dalamnya helm ini. Jadi kadang kalau sampai ke tempat rumahnya para MF, bungkusnya beda-beda, nggak melulu sama dengan ini ya, mohon maklum. Mungkin di tempatnya yang bikin isinya, yang saya minta tolong ngisi isi helm ini, nggak selalu punya packing dus yang sama. Kayak ada mereknya ya, saya giniin aja ya, guys ya. Helm Bandotnya ini ada cover kain. Selalu begitu dari dulu. Jadi kalau sementara helmnya tidak dipergunakan, bisa dipakai agar terhindar dari kotoran ya, debu-debu ya. Ada fungsinya juga covernya ini. Ini, guys, helm Bandot. Sebelum saya memulai untuk mencoba membuka helm Bandot itu apa, materialnya apa, dan lain-lain sebagainya, awal perlu saya beritahukan dulu ya, bahwa kami ini kebetulan produk dari kita ya, dari Kalika. Jadi diproduksi di Pasir Muncang. Itu tidak melalui tes kelayakan helm yang menurutnya menjadi standar di Indonesia. Jadi
kami tidak menganjurkan ini dipakai untuk harian. Kami tidak punya tes baik benturan, kekuatan dari helm ini, seberapa dia tahan terhadap benturan dalam. Itu kami tidak melakukan tes uji coba untuk sampai ke sana. Jadi kami hanya menyarankan untuk menggunakan helm ini sebagai gaya aja lah, yang bukan dipakai untuk keseharian yang memerlukan regulasi khusus untuk standar helm yang layak pakai. Gitu ya, paham dulu ya guys ya. Jadi manakala terjadi sesuatu dalam pemakaian seharian yang kemudian menjadi ada hal-hal tertentu yang memungkinkan orang ini menjadi tidak selamat karena tanpa layak pakainya helm ini, kami tidak bertanggung jawab untuk itu. Mohon dimengerti guys. Ini sih dianjurkan untuk hanya sebagai hiasan dinding aja lah di rumah lah. Hiasan dinding di rumah, atau lagi buat foto-foto, atau buat apalah, apa aja lah yang di luar pemakaian pada perjalanan Anda gitu, di keseharian Anda dalam berkendara. Oke ya. Dicatat di garis bawahi tebal, garis miring, dan itu jangan dilupakan. Ini wujudnya gini guys. Fisik luar guys. Fisik luar ini adalah replika dari satu helm yang sangat fenomenal dan terkenal gitu ya, yang tidak terjangkau harganya untuk kaula seperti saya, mungkin juga seperti teman-teman, untuk membeli yang original produk gitu ya. Jadi kemudian dibuatkan replikanya untuk bisa kita punya helm bandot. Dinamainya bandot juga karena itu replika dan etika gitu. Saya tidak menginginkan terjadi sesuatu hal yang tidak baik di kemudian hari berkenaan dengan nama yang sama dengan produk originalnya gitu. Jadi saya menggunakan kata bandot untuk menggantikan nama dari merek sebelumnya yang kita replika. Tertulisnya ada pada bagian kanan atas dari visor ya, itu bandot. Ada, kelihatan nggak? Harusnya kelihatan ya. Ada kepala kambingnya di sini nih. Bandot jantan, kambing jantan. Jadi bandot dengan logo ini, logo yang tersirat di situ di dalam tulisannya itu ada hubungannya. Jadi nama ini karena ini gitu. Dan itu mendekati dari nama yang direplika oleh kita. Mendekati, hanya mendekati sajalah. Jauh, artinya menjadi sangat jauh. Visor. Seperti biasa, visor ya. Kemudian materialnya ini terbuat dari fiberglass. Serat kaca fiberglass. Antara 2 sampai 3 lapis, dan pada bagian-bagian tertentunya dia dibuat menjadi lebih tebal daripada yang lainnya karena di situ ada letak sambungan, ada letak baut-baut untuk tempat rambut. Kalau kita memerlukan untuk menempelkan rambut seperti khasnya kita kaum minority saat bergaya dengan tunggangannya gitu ya, saat difoto, saat berkendara yang tidak jauh-jauh, itu menggunakan rambut untuk melengkapi kepala botak kita ini. Oke, dari fiberglass di bagian-bagian tertentunya dibuat lebih tebal seperti pada dudukan baut-baut visornya. Yang atas juga bagian sambungan helmnya. Helm ini disambung atas 2 bagian. Itu bukan begini, bukan melintang begini, tapi begini. Jadi kalau diperhatikan betul atau kita bongkar ya bagian dalamnya, nanti akan terlihat ada sambungan yang menghubungkan bagian belakang dan depan. Itu ada di bagian tengah. Dan itu dibuat lebih tebal.
Karena dalam prosesnya itu memang diperlukan lagi lapisan-lapisan fiberglass itu untuk menjadi saling terkait. Begitu. Bagian luarnya yang membedakan dengan yang direplika oleh kita itu ya, kalau material ininya mungkin sama-sama dari fiberglass, cuman yang originalnya mungkin dia di vakum gitu ya, di press, jadi memang menjadi rata betul kekuatannya. Kalau ini masih manual ya, masih dengan dicocrok begitu di cetakannya. Nah itu yang mungkin membuat ada bagian-bagian yang ada keroposnya, ada yang tidak lebih kuat dari yang lainnya gitu. Nah, itu selain dari nama yang ada pada bagian kanan atas visor, bagian kisi-kisi anginnya ini di depan mulut, kelihatan nggak ya? Di situ kelihatan. Ini berbeda dengan originalnya. Memang dibuat seperti itu karena etikanya itu, karena replikanya, dan kita tahu diri lah untuk tidak menjadi sama persis. Jadi saya tidak pernah membuat yang kisinya sama. Ada satu yang saya buat sama dengan originalnya karena pertimbangan tertentu saja lah, karena ada sesuatu hal yang saya memberanikan diri untuk membuatnya sama. Jadi originalnya itu dia garis-garis lurus ada 3 ya, kemudian di depan juga, sisi kanan juga. Nah kami buatnya berbeda seperti ini. Kami mengeluarkan 2 produk dari bandot helmet ini. Kami membuatnya menjadi 2 tipe. Yang tipe ini kami namakan bandot ya. Di bagian depannya itu tetap ada kisi-kisi anginnya. Itu ya, semoga nampak terlihat jelas ya. Dan yang satunya lagi nggak ada kisi-kisi udara, lur guys, teman-teman para MF. Yang satunya rapet jipet, polos gitu, umum keseluruhan dan sudah diproduksi, dipakai sebagian sama teman-teman. Itu yang ada kisinya begini ya, sama yang saya bolak-balik lihatnya kamera ini, rasanya kamera ini yang ada yang jadi bagian utama ya, ternyata itu ya, sorry ya. Sorry, saya ngelihatnya sekarang ke sana tuh. Sama yang polos, sama yang miring, tadi sampai mana? Miring-miring ya, yang miring-miring ini dengan nama bandot dan yang polos dengan nama domba. Oke ya, ini bagian luar dari bandot. Saya coba masuk ke dalam isinya ya guys. Itu. Semoga kelihatan isinya. Ya, kelihatan ya. Tadi sempat saya share di grup WA, Mas Misbah tanya isinya gimana gitu. Oh iya, isinya ada. Saya ada videonya, sempat saya videokan, saya kirimkan di WA. Tapi ini saya coba lebih detail lagi ya untuk ulas isinya. Oh, masih di luar. Saya kembali lagi keluar. Ini yang membedakan dengan yang originalnya ya guys, yang kita replika. Karet ini guys, karet sama bagian baut visor. Karet ini saat pertama kita replika itu dari originalnya nggak kami lepas guys, karetnya guys. Kalau kembali ke masa lalu saat kita coba untuk saking kepenginnya punya beginian gitu ya, kami membuat cetakannya tidak melepas. Saat mereplikanya itu kami tidak melepas karetnya. Jadi dimanapun juga kalau kemudian muncul helm yang setipe dengan ini, yang ada bawaannya ya di luar karet ini, kalau masih belum terpasang ada lekukan karet, itu berarti asalnya juga dari kita. Asalnya dari kita, replika yang kemudian direplika kembali. Gitu ya. Dan selalu kami membuatnya begini dan polos. Di luar itu yang lurus-lurus bukan milik kami. Itu untuk bisa dimengerti juga ya.
Jadi kalau di pinggirannya ini, kalau tanpa karetnya ini sudah ada bentuk yang menyerupai karet, jadi ada list di luar fibernya ini ya, yang menjadi satu dari bagian batok helmnya itu, berarti itu mereplika kembali hasil dari kami. Jadi itu replika di replika. Mungkin ada 2, 3, 4, 5 kali replika berikutnya gitu, saya nggak tahu ya, tapi itu menjadi sesuatu yang membedakan, yang bisa menjadi mencirikan bahwa itu berasal dari kami. Itu yang perlu diketahui juga. Dan ini rumah bautnya ini. Rumah bautnya ini originalnya hampir menjadi seperti ini juga, hanya beda material. Kalau ini kami pakai cor fiberglass. Paham ya? Bentuknya ini begini nih. Nih begini. Ini kalau originalnya ada tulisannya gitu, tek 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 tek. Lah kalau ini enggak. Oke ya, ini polos dan ini terbuat dari cor fiberglass juga, bukan material lain-lainnya. Sedila. Dan ngelok. Saya ada tamu tak tinggal lah, lagi tingkas-tingkas nyiapin ini, tamunya datang ya, aku sorry ya, saya tak nyelesain pekerjaan ini dulu. Sorry ya Mas. Oke, sisi luarnya begitu. Proses karetnya ini bukan kita yang membuat, saya minta tolong ke orang. Sedari dulu juga ke orang yang sama dan satu orang itu saja. Untuk listnya ini untuk sekalian ditempel saat dia ngisi isinya helm ini. Jadi karet-karet ini semua pekerjaan dari kawan saya. Dari dulu begitu, dan kami hanya menyediakan untuk helm ini 2 warna saja, hitam dan putih. Untuk yang mengkilap glossy kami siap kerjakan juga, dan yang doh itu apa? Yang nggak kilap lah, gitulah. Hitam dan putih. Untuk ukurannya SML. Dah kalau ada keluar helm begini di luar warna hitam dan putih, ya bukan finishing dari kami. Mungkin di airbrush atau di apa. Nah, itu yang punya, yang mengerjakan selanjutnya. Aku kepengen helmnya begini sudah dicat, kami tidak mengerjakan itu. Jadi kalau mau dicat airbrush atau warna-warni dengan grafis, dengan corak dan lain-lain, atau warna yang berbeda dari lainnya hitam dan putih, kami tidak mengerjakan. Oke, masuk ke bagian dalamnya ya. Kelihatan nggak ya? Kelihatan nggak ya? Tuh. Bahan ini jenengnya apa sih? Kayak gitulah, yang kayaknya yang buat jok motor kayaknya sama. Plastik gitu, ada kombinasi dengan kain-kain. Aku meliriknya ke sana lagi nih, bukan ke situ tuh. Kain-kain yang helm yang pada umumnya ada gitu ya. Terus pipi kanan kiri bisa dilepas untuk dibersihkan lah, dicuci gitu. Cuman kali ini nggak saya copot ya, Lur. Seharusnya dan sudah lama saya nggak mencoba untuk mencopot ini. Kebetulan helm saya pakai juga jarang dipakai, kondisi selalu bersih. Kalau saya tidak pakai, saya cover ya, kayak saya tutup gitu, saya simpan gitu. Jadi hampir nggak pernah nyopot bagian helmnya. Tapi kebetulan saya pakai untuk harian. Kalau saya pergi naik motor streetnya, saya pakai itu gitu. Dan ada sedikit kecelakaan gitulah yang membuat saya jatuh dari kendaraan itu. Saya tertolong juga oleh helm itu gitu. Tapi saya nggak menganjurkan loh, bukan kemudian menganjurkan itu nggak apa-apa dipakai, nggak. Kebetulan saya pakai, saya ngalamin tes crash, tes kecelakaannya di saya sendiri gitu. Dan itu juga bukan posisi pelan, bukan alon-alon gitu. Memang pada umumnya orang naik kendaraan lah pada posisi yang mungkin cukup kencang lah, dan itu terjadi sesuatu. Ini di dalam helmnya ini yang membedakan ukuran SM bukan pada tempurung batoknya ini, bukan ya. Dia ukurannya sama semua. Hanya bagian ukuran yang membedakan S
ada 3 pilihan ukuran S, M, dan L itu di pipi kiri kanannya, di busa pipi kiri kanannya. Ini di busa. Lah ini saya lepas ya. Tak lepas satu ya, tapi malas nyopotnya lagi, masangnya lagi. Nah ini yang membedakan, ini ada klip-klip, ada kancing-kancingnya loh. Ini yang lihat ya guys, lihat apa ora? Itu kancing-kancingnya ada di dalam sana. Kemudian dibersihkan, copot, bersihkan gitu. Aku malas kembalikannya nih guys. Nanti ya guys. Yang membedakan itu ketebalannya ini S, M, dan L. 3 pilihan ukuran. Jadi kalau yang mukanya, pipinya ukurannya L tapi pakainya S, di kepala masuk guys, di kepala enak longgar, tapi di pipimu itu kayak kamu gini lah. Kenceng. Jadi ini yang nempel di pipi ini makin kenceng gitu. Karena makin tebal dan tipisnya hanya dibedakan di sini dari ukuran itu. Gini di dalam ya. Kalau yang helmnya S dipakai muka yang ukuran L, gini. Di bagian sini dia dilepas kanan kiri, di styrofoamnya juga iya. Ini nggak akan saya praktek lepas itu. Terus di dasar, bukan di dasar, di alas kainnya, keton ya angel ya. Itu ada labelnya MF Product. Ketok nggak? Kelihatan nggak? Keton ya. Kelihatan ya, semoga kamera ini bisa kelihatan lah. Itu. Nah, itu juga yang membuat menjadi berbeda dengan yang lainnya yang diproduksi bukan oleh kita. Gitu, bagian dalam kancingnya ini juga tergantung kawan saya, nggak ada standarisasinya juga nih. Ini jadi perlu diterangkan nanti. Kok beda ya? Mungkin sekali terjadi beda. Yang kebetulan ini yang helm yang dibuat untuk masih ini kancingnya apanya? Jenenge siapa inilah? Pegangan yang buat di leher lah. Strapnya ya. Strap helmnya itu bentuknya seperti ini. Yo. Tuh. Dan hanya gitu aja. Nah, mungkin berbeda ini saja sudah berbeda kancingnya dengan yang helm saya pakai. Gitu, jadi mungkin akan muncul perbedaan-perbedaan itu bukan karena disengaja atau kualitasnya dimurahkan atau apa gitu, enggak. Biasanya dia kehabisan stok, kemudian adanya strapnya apa dipasang oleh dia. Gitu. Memang nggak ada standar di sinilah untuk part perbagiannya. Oke ya, saya rasa cukup ya. Itu dalamnya busa styrofoam, bukan busa yang buat jok, bukan loh ya, ini tetap styrofoam. Pada umumnya helm yang adalah diproduksi oleh pabrikan itu juga styrofoam sama. Ini juga isinya styrofoam yang dikemas pakai kain helm juga. Karena pekerjaan teman saya itu juga jual helm, jadi dia juga nggak sembarangan gitulah, dia penjual helm. Kayaknya sudah cukup ya, bagian dalam, luar, penampangnya, ukuran. Oke ya, itu sedikit review ya. Angger tak enggo guys, sudah saya coba pasang pipi kiri kanan nih ya. Coba saya pasang ya. Coba saya pakai ya guys. Kesuwen nggih review ini jadi ngelur-ngelur nggih. Tapi ora apa-apa. Inilah muka saya. Gitu guys, dengan rambut cepaknya. TKD, tentara karpet dewek. Ini. Gitu ya guys. Kira-kira gitulah. Ini kalau saya pakai kan enak. Kalau saya pakai ukurannya L, guys. Oke. Gitu ya kira-kira ya guys ya, kalau saya pakai ya. Jadi ganteng kok. MF banget lah pokoknya lah. Nah ini kalau memang keluar dari helm ini, aduh kupingnya rasanya ke planet-planet. Tapi begitu sudah dipakai nyaman, enak.
Oke ya, guys ya. Saya sudah selesai yang urusan helm ini. Ini oke ya. Sip ya, masih Ing. Saya nunggu nama, alamat lengkap dan nomor HP yang aktif untuk kirim helm ini. Semoga cocok, Mas Ing. Nah, ini helm yang saya pakai. Saya berani pakainya, sedikit berani sebetulnya, sedikit berani memakai dengan helm yang bentuknya menjadi sama dengan originalnya karena visor yang saya pakai ini orisinilnya merek itu, brand itu. Saya dikasih visor ini sama Mas Oki, ini originalnya ini. Tuh. Jadi saya memberanikan diri untuk membuat menjadi sedikit mirip dengan originalnya. Saya nubruk bak truknya itu, guys. Banget leherku tuh sakit. Hidungnya sampai sakit loh. Dipegang kok hidung sakit malam-malam pagi itu nggak bisa tidur karena kesakitan itu. Ternyata kepalaku ini helm ini benturan dengan bak truknya itu sampai pecah, guys. Mungkin dari kamera ini kelihatan nih, guys. Jadi ini pecah sebelah ini. Ini pecah di bagian sebelah sini, guys. Terus ujungnya ini juga retak nih, guys. Jadi ini seperti gitu. Bukan berarti catatan lagi, bukan berarti saya menyarankan nggak apa-apa dipergunakan harian, bukan. Tetapi saya tetap tidak menganjurkan ini untuk dipakai harian, dipakai berkendaraan kemanapun juga, karena ini saya nggak tahu kualitas layak dan tidaknya helm ini sesuai regulasi yang seharusnya gitu ya, yang dinyatakan itu layak dipakai dipergunakan untuk berkendara. Jadi hanya untuk foto-foto, untuk pajangan di lemari ruang tamumu gitu atau apa, silakan saja lah. Oke guys ya, sedikit jelasan dari saya tentang MF produk yang helm bandot ini gitu, yang bisa kali ini sempat saya ulas gitu ya. Terima kasih guys, rasanya cukup ya untuk ulasan kali ini. Saya masih tunggu MF produk dari teman-teman yang mungkin bisa saya bagikan informasinya lewat media ini. Terima kasih, salam, thank you. Oh, kamu blodos lagi, udah meh rampung, blodos lagi. Apalah, kamu tuh nggak mandi, bau. Tahu bau nggak? Ntar aku mau berdiri.